3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Nandatul Rahmat, sarjana pendidikan, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga. Selamat menonton video UKIN saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Isti'adan, Siap. doaan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Bapak cek dulu kehadiran dan juga kerapihan kelasnya ya. Kehadiran dulu untuk absensi. Silakan yang dipanggil namanya mengacungkan tangannya ya. Yang pertama Aden Muhammad Mustafa. hadir. Desi Naisila. Ferdi Seno. Tidak hadir ya. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Ina Nurmaliana. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Bapak seperti biasanya melihat dulu kondisi kelas. Bisa dicek dulu kerapihannya? Coba dirapikan. Untuk HP-nya silahkan dimasukkan dulu ke lacinya ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran. Oh ini, kenapa Ruli ada sampah itu di bawah? Oh iya Pak, maaf saya tadi mau ke sekolah, mau jeda makan dulu. Oh jadi tidak makan dulu dari rumah. Iya. Jadi bawa ke kelas, sampahnya belum dibuang. Ya sekarang buang, ya buang. Dibuang ke tempat sampah di luar aja. Dan menyanyikan salah satu dari lagu wajib nasional. Nah, untuk itu Bapak minta kepada Ina Nurmaliana untuk memimpin sebagai dirijen. Silahkan ke depan. Yang lain boleh silahkan berdiri. Contoh suara. Sampai angin menutup mata. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, sebelum ke materi, Bapak akan persepsi diantaranya. Intinya persepsi itu adalah mengulang pembelajaran yang sebelumnya, yang mana kita telah
belajar sebelumnya di pertemuan minggu kemarin, yaitu menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari, bagian subtema israf dan berpoya-poya. Itu seperti apa? Intinya boros, intinya harta itu dibuang-buang. Allah berfirman, al mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, membuang-buang harta, boros, israf, berpoya-poya, kanu ikhwanas syayatin, dia itu adalah orang yang merupakan temannya setan. Kita mau jadi teman setan itu. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran ini akan Bapak jelaskan. Kalian itu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, sebagai peserta didik, kalian mampu menjelaskan pengertian riya dan sum'ah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran, hadis tentang larangan riya dan sum'ah. Ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku apa saja yang termasuk kepada riya dan sum'ah yang ada di sekitar kita. Kemudian, lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut ke materi ya. Yang pertama, ini untuk tes kalian di awal sebelum kita perkenalkan tentang riya dan sum'ah. Yang pertama, mengapa amal yang disertai dengan riya tidak diterima oleh Allah? Ada yang bisa menjawab? Oh, silahkan. Berdiri. Siap. Silahkan. Biasanya, amal yang disertai riya tidak karena Allah. Jadi Allah tidak meridhoi. Betul sekali. Tepuk tangan. Jadi kalau ada ada orang yang amalnya riya itu tidak ridho Allah, sehingga ya pasti pahalanya tidak akan diberikan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara riya dan juga sum'ah dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Ya, Pak. Oh, silahkan Yasir. Silakan saya Yasir. Ya. Jawab, Pak. Siap, silahkan lanjut. Menurut pendapat saya, perbedaannya riya dan sum'ah adalah riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin dilihat. Saya, Pak. Oh, silahkan lanjut. Perkenalkan, saya minta sebilah. Saya suka, Pak, soalnya kelihatan banget tahunnya. Iya, caper ya, biasanya gitu ya orangnya. Ya, makasih. Terima kasih. Bagus. Perkenalkan nama saya. Jadi ikhlas itu karena Allah. Nah, riya itu dia ingin dilihat oleh orang lain, Pak. Tepuk tangan. Bagus sekali. Dan kita pada pagi hari ini Bapak akan memberikan satu ice breaking sebelum nanti di kerja kelompok ya. Ice breakingnya kita pakai tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuk 5 2 kali. Sip, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian lanjut ke pembiasaan, yaitu bacaan Al-Quran. Bapak suguhkan kepada kalian Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19, surat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Kemudian Bapak sekalian ngetes ya, lihat tajwidnya daripada Quran surat Luqman ini. Ya bunayya,
Coba, ada yang tahu hukum bacaannya ya apa? Matobi'i. Betul. Bukan peta konsep terlebih dahulu, yaitu menghindari penyakit hati ria dan sum'ah. Di sini kita akan diperkenalkan ria itu intinya adalah memperlihatkan amal agar bisa dipuji. Sebagaimana tadi dijelaskan ya, ria itu ingin dilihat. Kemudian kalau sum'ah menceritakan amal agar didengar, berarti ingin didengar. Kemudian dampak negatifnya apa? Amal tertolak, ada muncul sombong, rusak hubungan sosial. Nah intinya apa? Ikhlas menjaga kemurnian ibadah dan adanya akhlak mulia. Dan ada film pendek tentang ria dan juga sum'ah. Nah, silakan bisa disimak bersama-sama. Ini filmnya. Itu siapa? Abil bukan? Nah, ada tanggapan? Saya Pak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Julfa Aulia. Saya ingin menanggapi. Menurut saya film ini sangat cocok ditonton oleh siswa agar mereka sadar bahwa banyak sekali orang yang pamer di sosmed padahal itu termasuk ria. Iya ya, banyak ya. Sedikit-sedikit amal status WA, sedikit-sedikit video masukin ke TikTok. Ya, banyak ya. Ya mudah-mudahan kalau kita niatnya itu memotivasi bukan ria ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Aden. Izin memberikan tanggapan. Ya. Menurut saya filmnya bagus, soalnya mengingatkan kita agar tidak berbuat baik hanya untuk dipuji orang. Iya betul, kita harus ikhlas intinya ya. Ya, tepuk tangan lagi. Bagus, bagus, bagus. Jawabannya pada bagus-bagus dan terlihat semuanya antusias ya belajarnya. Kita lanjut aja ke materi. Materinya yang pertama tentang pengertian. Pengertian ria itu apa, sum'ah itu apa. Secara bahasa, untuk ria itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a yuroi riya'an. Jadi gini tulisannya, ro'a yuroi riya'an. Yang artinya adalah melihat atau memperlihatkan. Adapun secara istilah agama, ria adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ria ini adalah termasuk kepada syirik kecil. Kenapa? Memalingkan niat dari mana harusnya niat kebaikan itu hanya kepada Allah saja. Ini dipalingkan kepada siapa? Manusia. Sehingga ini termasuk syirik ya. Kemudian yang kedua, sum'ah. Ini sama-sama sebetulnya, sama seperti ria. Tapi secara bahasa artinya mendengar, memperdengarkan. Dalam istilah agama, ini termasuk kepada kaitannya akhlak. Sum'ah adalah melakukan amal atau kebaikan. Sudah nih amalnya, tapi orang lain nggak tahu gitu. Kita ceritain, nah itu sum'ah. Seperti contoh tadi di video kan, orang lain nggak tahu. Bahkan di video tuh di publikasi ini ada buktinya. Nah itu sum'ah namanya. Kemudian manfaatnya apa kalau kita menghindari ria? Yang pertama terhindar dari syirik, kan tadi termasuk syirik ya. Dan yang kedua terjaga dari sifat munafik, yakni tidak sejalan antara hati dan perbuatan. Hatinya ingin dipuji, kemudian perbuatannya seperti ibadah gitu kan. Kadang-kadang jadi kecewa kalau misalnya nggak ada orang lain yang mengapresiasi. Hebat, bagus kan, tidak ada pujian dari orang lain. Kadang-kadang kecewa. Kita sholat khusyuk begini, kirain di belakang ada calon mertua gitu. Pas dilihat udah salam, assalamualaikum. Nggak ada. Kemudian tumbuh sikap konsisten ketika melakukan kebaikan, mau ada orang lain atau tidak ada orang lain, mau kita ceritakan atau tidak pun tidak menjadi masalah. Tadi kan ada caption ya di akhir video ya. Kebaikan kita tidak perlu dipublikasikan karena seperti dosa-dosa kita juga kan dipublikasikan. Nggak ada kan contohnya orang yang misalnya, wah guys, saya sedang maling nih guys, kan nggak ada ya.
Konsentrasi. Yes. Nah, lihat ice breakingnya. Lanjut ya. Nah, ice breakingnya apa? Sebut warna. Ini warna apa? Oranye. Bukan merah ya. Sudah mengerti jalurnya? Aturannya gini, intinya sederhana. Yang disebut adalah warnanya, bukan tulisannya. Ini yang sulit nih, sekali lagi. Udah pinter-pinter ya? Udah sering kali ya? Level sulit, sekali lagi. Oh, udah habis ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lanjut ya. Kita lanjut ke kerja kelompok dan pembagian LKPD. Di sini Bapak sudah menyediakan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan. Sebagaimana di awal Bapak sudah menyinggung bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalian akan diberikan studi kasus dan nanti kalian harus memberikan tanggapan dan menyusun sebuah slogan atau kata-kata yang nanti bisa disebarkan ya. Jadi kita mencoba untuk menyebarkan kebaikan. Nah, tugas akhirnya adalah membuat karya. Karyanya adalah sebuah poster dari aplikasi Canva. Untuk kelompoknya, sebelum itu kita bagikan kelompok ya. Kelompoknya Bapak ambil sini saja. Ini kelompok 1, 4 orang. Kelompok 2, ini untuk kelompok 1, silakan beri nama kelompoknya, kemudian kerjakan tugas. Tanya dibuka dulu. Nah, ini bisa langsung pakai presentasi ya. Jadi yang tadi nanti dimasukkan ke ini nih. Mana? Kita lihat presentasi dari kelompok 3, kelompok yang namanya Sahabat Muslim. Silakan maju ke depan, yang lain boleh sambil mendengarkan ya, menyimak penjelasan atau presentasi dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sahabat Muslim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, kasus tersebut menunjukkan kurangnya keikhlasan dalam beramal. Niatnya tidak murni karena Allah, melainkan untuk mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Perilaku membanggakan diri dan meremehkan orang lain juga mencerminkan sifat sombong dan riya. Seharusnya ia fokus pada penyampaian dakwah yang bermanfaat dan menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Ada yang mau menanggapi? Saya. Perkenalkan, nama saya Ina Nurmaliana. Izin menanggapi. Ya. Saya suka penjelasan dari teman-teman, tapi alangkah baiknya kalian juga menyebutkan dalil. Perkenalkan, nama saya Sari Sri Hanifah. Izin menanggapi.
Menurut saya, slogan atau quotes yang kalian buat itu sangat baik. Namun, saran saya, kalimat yang tadinya pahala berlimpah mendapat ridho Allah itu bisa diganti dengan pahala berlimpah menggapai maghfirah agar kalimatnya mudah diingat dan diucapkan. Baik, terima kasih kepada yang sudah menanggapi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada kawat tulang besi. Cakep. Dikira cupu, ternyata suku. Cakep. Cukup sekian presentasi. Kami mengucapkan thank you. Tepuk tangan, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skornya menurut kalian tadi kelompok 3 skornya berapa? Berapa? Coba kelompok 1 sepakatnya berapa? 90. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita refleksi terlebih dahulu. Menurut kalian pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Semangat? Ada tantangan baru? Ada ya. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Oh, silakan. Nama saya Rangga, ingin menjawab Pak. Dari pembelajaran hari ini kami memahami bahwa Ria dan Jumat adalah Perkenalkan, nama saya Reza Nurpada. Ingin menjawab. Dari pembelajaran kali ini saya mengerti bahwa Ria dan Sum'ah adalah pamer kebaikan. Kalau kita pamer akan jadi sia-sia. Jadi kita harus ikhlas dalam berbuat kebaikan. Hanya karena Allah, bukan karena yang lain, agar amal kita diterima. Ya, betul, bagus sekali. Ya, itu intinya pembelajaran kita hari ini. Materi pertemuan berikutnya adalah masih tentang menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari yang subtemanya adalah takabur. Nah, untuk pertemuan ketiga, kita akan mulai mengonsep daripada metode atau model pembelajaran PJBL. Project Based Learning. Kalian nanti akan Bapak tugaskan untuk membuat video secara berkelompok, sebagaimana tadi video yang sudah Bapak tampilkan. Jadi setiap kelompok itu satu subtema. Ada yang membuat video tentang Isra. Bapak minta bantu ke sekretaris, siapa sekretarisnya? Oh ya, silakan ke depan untuk menuliskan. Jadi kelompok 1 itu tentang apa? Kita putar, siap-siap, 1, 2, 3. Syahrul Maulana, ya. Kita lanjut ke terima kasih ya, alhamdulillah ya. Ini lagi Bapak ucapkan terima kasih. Dilihat daripada pembelajaran kali ini, menurut Bapak pribadi sudah baik. Kalian belajar dengan antusias dan juga sudah kenal apa yang Bapak sampaikan dan juga bisa dimengerti bersama. Kita tutup saja dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.